Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi 'ula: Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Shadaqallahul 'azim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang karenanya kita bisa menghadiri majelis ilmu yang diberkahi insyaallah oleh Allah dan para penghuni langit, dan menjadi sebab kita dipermudah perjalanan kita menuju akhirat, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang ma'ruf, yang sering disebut oleh para dai dan para asatid: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang selalu menempuh perjalanan menuntut ilmu, yaitu Allah jaminannya akan mempermudah jalannya menuju surga, ya. Karena dia di dalam hadis tersebut enggak memandang orang itu mempunyai dosa, enggak, cuma dijelaskan akan dipermudah oleh Allah. Kenapa? Karena di majelis ilmu, ya, para malaikat itu juga turun, ya. Turun, duduk juga, karena di majelis ilmu disebut dibaca ayat-ayat Allah dan disebutkan hadis-hadis tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan memohonkan ampun bagi siapa saja yang hadir di majelis ilmu, ya. Meskipun ia hadirnya tidak sengaja, meskipun ia hadirnya juga tidur, ya. Jadi ini keutamaan dari menuntut ilmu. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam kesempatan pekan ini kita masih meneruskan pembahasan sirah nabawiyah kita, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita banyak, ya, meluangkan waktu membaca biografi tokoh-tokoh hebat, ya, berjam-jam kita baca, berbulan-bulan, berminggu-minggu kita baca, ya, tokoh biografi terhebat sepanjang masa, ya. Akan tapi ketika berkaitan dengan biografi atau napaktilas kehidupan Rasul Khatamul Anbiya wal Mursalin, maka orang-orang banyak yang tidak tertarik, ya. Dan ini terbalik, karena orang-orang kufarnya sendiri, orang-orang kafir yang tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menempatkan nama Muhammad, ya, di peringkat 1, tokoh yang merubah dunia, peringkat nomor 1. Ya. Tetapi kaum musliminnya, ya, sangat jarang, ya, membaca sejarah hidup Rasulullah SAW dari sebelum Rasulullah dilahirkan sampai Rasulullah meninggal. Mungkin ada, tapi itu hikmah apa yang bisa kita ambil dari perang Uhud? Hikmah apa yang bisa kita ambil dari perang Badar? Itu hanya tema-tema secuil saja. Akan tapi yang membahas secara syamil, secara sempurna, itu sangat jarang sekali, karena dibutuhkan kesabaran dalam menuntut ilmu, ya, dan dibutuhkan juga iman, ya. Karena yang kita baca, yang kita kisahkan ini adalah sebaik-baiknya kisah, ya, kisahnya Rasul. Ya. Apakah ada kisah, ya, orang atau makhluk atau manusia yang kisahnya lebih baik daripada kisahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Maka dari itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
pembacaan kisah terbaik adalah pembacaan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya radhiyallahu taala an jami'an. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas pada pertemuan kali ini adalah keberhasilan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, sampai pertemuan kemarin itu manasik haji ya, manasik haji Abu Bakar, berarti sudah melampaui Fathu Makkah. Sekian puluh tahun Rasulullah SAW ya, berdakwah di Makkah dan di Madinah. Nah, sekarang oleh muallif rahimahullahu taala Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri ya, di bab sebelum bab Hajjul Wada, beliau menulis ya, keberhasilan apa yang diraih dari dakwah Rasul dan pengaruhnya ya. Karena sebuah keberhasilan itu pasti mempunyai pengaruh ya. Sebuah keberhasilan atau kegagalan itu pasti ada pengaruh ya. Ambil contoh yang paling ringan ya, seorang siswa gagal naik kelas pasti ada pengaruh di dalam psikisnya, kejiwaannya, dia malu ya. Mentok-mentok pindah sekolah. Tapi kalau yang nggak ada malunya, nggak pindah-pindah, nggak naik-naik juga tetap aja terus ya. Tapi kenapa? Punya teman baru, punya grup gengs baru. Walhasil, jadi seperti itu. Jadi keberhasilan dakwah itu pasti mempunyai pengaruh. Sebelum kita memasuki pembahasan selanjutnya mengenai detik-detik kehidupan Rasulullah, detik-detik itu bukan berarti sudah akan membahas kematian Rasulullah atau wafatnya Rasul. Belum. Kita akan bahas satu bab lagi, yaitu Hajjul Wada. Ya. Sudah sepantasnya bagi kita untuk melihat secara keseluruhan atau secara global amal besar yang merupakan buah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengungguli segenap para nabi dan rasul. Ya, di sini ya, mengungguli seluruh para nabi dan rasul. Amalnya Nabi Muhammad itu mengungguli, ya, gak ada tandingan. Makanya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tuannya para nabi dan rasul. Kemudian sampai-sampai Allah menobatkan Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat yang terdahulu dan yang terakhir. Di hadis tentang syafaat, hadis yang sangat panjang, Allah murka semurka-murkanya, belum pernah Allah murka semurka itu. Manusia di padang mahsyar berbondong-bondong datang kepada Nabi Allah Adam. Ini sudah kita jelaskan. Untuk mulai dihisab. Tapi Adam gak berani. Datang ke Nabi Nuh gak berani. Bukan saya yang berhak. Datang ke Nabi Allah Ibrahim. Datang ke Nabi Allah Musa. Datang ke Nabi Allah Isa. Itu semuanya tidak berani. Ini menunjukkan manzilah yang sangat tinggi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara para rasul dan nabi yang lain. Datanglah umat itu kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mengatakan ana laha. Saya yang punya itu. Kemudian Rasulullah sujud, ya, bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah dan memuji Allah dengan puji-pujian yang belum pernah beliau pakai selama di dunia. Karena kita tahu setiap Rasul mempunyai doa mustajab. Semua sudah dipakai. Nabi-nabi dan Rasul yang lain semua sudah dipakai. Kecuali Nabi Muhammad. Ketika Amul Huzn, tahun kesedihan, ditinggal wafat oleh istri yang tercinta Khadijah radhiyallahu taala anha dan pamannya Abu Thalib, Rasulullah hijrah ke negeri Taif dengan niat mungkin di negeri Taif disambut dengan baik.
Akan tapi negeri Taif pada saat itu mau dewasa, anak-anak, perempuan semua mencaci dan melempari dengan batu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai malaikat penjaga gunung dan malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah, ya, niscaya aku akan balikkan bukit Taif ini. Gak dipakai sama Rasulullah. Enggak, mereka itu umatku, barangkali akan keluar, akan lahir dari generasi keturunannya yang beriman kepadaku. Jadi doa itu memang disimpan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di bab syafaat. Ya Muhammad, irfa' ra'saka, angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Isfa' tu syafa', berilah syafaat, maka aku akan izinkan. Dan itu Nabi Muhammad mengatakan ummati, ummati, umatku. Nabi Muhammad gak masuk surga terlebih dahulu, enggak. Yang dipikir oleh beliau adalah umatnya. Yang sekarang umatnya mikir gak kepada Nabi Muhammad? Setelah masuk beberapa golongan dari umatnya, Rasulullah mengatakan kembali ummati, ummati ya Rabb. Masuk lagi segelintir rombongan umatnya Rasul. Rasul nggak memikirkan pribadinya sendiri. Yang dipikirkan adalah umatnya. Yang kita sehari-hari ini dalam hidup kita tidak menjalankan kehidupan kita seperti mana sebisa mungkin kita jalankan hidup kita seperti Rasulullah SAW. Meskipun sulit, tapi harus dicoba. Harus dicoba. Allah Subhanahu wa taala ya, telah berfirman, ya, sesungguhnya telah dikatakan kepada Nabi Muhammad sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Muzammil ayat 1 dan ayat 2. Ya ayyuhal muzammil, ya, wahai orang-orang yang berselimut. Yang dimaksudkan di sini nih adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk sholat di malam hari kecuali sedikit daripadanya. Maksudnya jangan terlalu sering. Jadi qiyamul lail khusus untuk Rasul itu hukumnya wajib. Bagi umatnya sunnah kalau bisa. Makanya qiyamul lail itu adalah af'alul anbiya. Pekerjaannya para nabi dan rasul Allah itu qiyamul lail. Maka nikmat yang luar biasa kita sebagai manusia biasa ketika kita terbiasa bangun di sepertiga malam melaksanakan sholat qiyamul lail meskipun hanya beberapa rakaat. Yang penting apanya? Continue, ya. Jangan mentang-mentang mau bangun, wah mumpung bangun nih, sholat 2 rakaat salam sholat. Ntar ketemunya qiyamul lail tahun depan lagi. Ya, istiqomah, ya. Yang penting meskipun sedikit, yang penting istiqomah. Maka beliau segera bangun dan terus berjuang lebih dari 30 tahun. Perjuangan Rasul bukan hanya di atas sajadah mendoakan umatnya, tapi juga berperang di jalan Allah, mengurus umat. Ya, mengurus umat ini juga berpahala. Ya. Jangan dia, duit dapat kagak, diurusin kagak mau. Udah deh, gue lepas deh. Ya. Ini mengurus umat ini juga pahalanya di sisi Allah ini besar. Kita ajak umat itu ke jalan yang benar. Kita ajak ke akhlak yang benar. Tentu saja dengan akhlak-akhlak yang baik. Bukan dengan akhlak yang buruk, namun dihiasi dengan penampilan yang baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah. Qum fa'andir. Bangunlah lalu berilah peringatan. Maka beliau segera bangun terus mengemban dakwah, tanggung jawab amanah suci
yang berada di atas pundaknya ya, di muka bumi bersama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Jadi ahlus sunnah wal jamaah adalah kelompok ya, yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rekomendasi yang selamat, ya, yang mengikuti para Rasul, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Jadi kalau ada manusia yang meremehkan satu sahabat saja diremehkan, ketahuilah ya, kalau bukan orang zindik, dia pasti orang Syiah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah menilai seluruh sahabat mulia, tidak bisa ditawar. Meskipun ada sahabat yang derajat keilmuannya tidak seperti Ali bin Abi Thalib, ya, meriwayatkan hadisnya sedikit, tapi seluruh sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, Allah ridho sama mereka, dan mereka ridho kepada Allah. Itu ayat jaminan Allah kepada para sahabat. Nah, kalau Allah sudah meridhoi mereka, tiba-tiba nongol satu makhluk ya, meremehkan beberapa para sahabat, ya, itu sudah sepantasnya ya, kita tegur, ya. Kita tegur, karena itu bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab ini beliau emban di atas bumi dengan sendiri. Sendiri Nabi Muhammad ini. Curhatnya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang juga sama istrinya. Kadang-kadang juga dengan para sahabatnya. Tapi istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau itu bukan seperti istri-istri kita sekarang, sahabat-sahabat kita sekarang. Kalau kita curhat bermasalah, sulit ekonomi, sulit begini, ya. Kalau sahabat, perbanyaklah istighfar kau sama Allah. Karena istighfar itu miftahur rizq. Ya. Istighfar itu adalah pembukanya pintu rezeki. Kalau kita curhat sama sahabat kita sekarang, ya, dia curhat lagi, ternyata si fulan lagi kurang duitnya. Ya. Itu kadar iman yang membedakan. Kadar keimanan mereka itu luar biasa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di medan pertempuran silih berganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya memenangkan medan pertempuran tersebut, ya, menghadapi musuh-musuh Allah, ya, musuh-musuh dakwah Islam yang selalu berkumpul berbuat makar tipu daya. Ini ingat, garis bawahi, ya, rekam. Musuh Allah itu selalu sampai akhir zaman akan membuat makar dan tipu daya untuk kaum muslimin. Kadang makarnya kasar, ketahuan. Ya. Kadang makarnya halus banget, tipis, harus diraba dulu baru ketahuan. Ya. Dites dulu umat Islam. Ya. Coba deh, kemarin ada kejadian Idul Adha dihina, tes ombak. Kayak seperti apa reaksinya kaum muslimin? Coba deh bakar Quran, mushaf dibakar, reaksinya seperti apa? Jadi itu sengaja, itu buat tes ombak aja. Ya. Masihkah kaum muslimin menjadikan Al-Quran sesuatu mukjizat seperti haknya Al-Quran, yaitu kalamullah yang harus disucikan? Ataukah kaum muslimin sudah tidak memperdulikan Al-Quran?
Jadi makar itu akan selalu ada. Semakin kita berjalan di atas jalan Allah yang benar, maka makar-makar itu akan datang kepada kita seperti datangnya anak panah seperti hujan. Tujuannya ke kita semua, panah-panah itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah Ummul Mukminin saja Aisyah dituduh berzina? Hadisul ifk itu langsung tuduhan kepada istri Rasul yang sampai membuat Rasulullah berdiam diri, nggak bisa ngomong. Kemudian Ali bin Abi Thalib datang, "Ya Rasulullah, apa yang telah membuatmu seperti ini?" Diam. Apakah fitnah itu? Kata Ali bin Abi Thalib, "Fa inna nisaa katsirah." Sesungguhnya perempuan itu banyak. Selain Aisyah itu banyak. Dan ini omongan didengar oleh Ummul Mukminin Aisyah. Ya, Ummul Mukminin manusia, mempunyai perasaan, baper terhadap omongannya Ali ibn Abi Thalib. Padahal niatnya Ali ingin membuat Rasulullah fokus kembali. Fa inna nisa siwaha katsirah. Dan Allah pun, kata Ali bin Abi Thalib, gak akan menjodohkan perempuan-perempuan sembarangan kepada engkau, wahai Allah. Coba kalau istri kita yang dituduh begitu, terus temennya kita tahu, terus ngomong begitu, udah royit aja, perempuan banyak bukan cuma dia. Tuh yang ngomong tuh ya, jangan sampai datang ke rumah ente lagi, ya, dilempar piring sama harim kita. Karena faktor keimanan para sahabat dan sahabiat yang saat itu memang beda, luar biasa mereka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertarungan menghadapi musuh Allah yang selalu berkumpul berbuat makar terhadap dakwah dan orang-orang yang beriman, musuh yang senantiasa berambisi membunuh bibit-bibit suci agama Islam ini dari tempat munculnya, yaitu di Madinah Al-Munawwarah, sebelum ia tumbuh dan menancapkan akarnya ke dalam tanah, sedangkan dahannya menjulang ke angkasa menaungi daerah-daerah yang lain. Bukankah setelah Islam lahir, akarnya berada di Madinah, akan tapi bisa menaungi keadilan hampir di seluruh jazirah Timur Tengah? Itu baru di era Rasulullah SAW. Di era Abu Bakar As-Siddiq, akarnya tetap sama, kan tapi sudah mulai menyebar. Persia ditaklukkan, zaman Umar, zaman Utsman, zaman Ali, kemudian Daulah Umayyah, Afrika, Mesir, Maghrib, Tunis, itu semuanya ditaklukkan di atas kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan keadilan. Itu baru ke arah barat. Yang ke timur, bagaimana Persia yang dulunya ribuan tahun penyembah api bisa diluluh lantahkan oleh pasukan Islam. Ke Persia, sampai masuk ke daerah Bukhara, sampai ke Armenia, sampai ke Asia Tengah, sampai ke suku-suku kecil Turki. Bukan Turki yang sekarang yang dipeta, bukan. Kalau Turki yang sekarang itu udah campuran sama Eropa. Kalau kita mau lihat suku Turki asli, ya, kita lihat kalau kita punya fulus, lebih ke daerah-daerah Bukhara, daerah Uzbekistan, Tajikistan, lihat itu. Tampang-tampang Turki asli seperti itu. Jadi bermata sipit, ya, berhidung gak mancung-mancung banget, tapi putih banget. Ya.
rumahnya bertenda-tenda. Ya kayak orang-orang Mongol, karena satu rumpun. Sampai ke Indonesia Islam ini. Sampai sekarang. Berarti kalau dakwah ini kalau tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertahan lama. Tidak akan bertahan lama. Itu baru kita bahas Rasulullah. Kita bahas yang ada di Nusantara NKRI. Bagaimana perjuangan Syekh Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Ikhlas beliau. Atharnya, ya. Atharnya sampai sekarang. Apa itu athar? Pengaruhnya masih ada sampai sekarang. Kita lihat perjuangan Syekh Ahmad Dahlan. Siapa nama aslinya? Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Nama aslinya siapa? Siapa? Darwis. Mendirikan organisasi Islam Ormas, ya, sampai sekarang bertahan. Karena keikhlasan Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Begitu juga ketika kita mengkaji bagaimana Syekh Ahmad Surkati rahimahullahu taala, ya, mendirikan organisasi Al-Irsad, ya, Al-Islamiyah. Ya, beliau rahimahullahu taala secara ikhlas. Kalau nggak ikhlas, hilang sudah. 3 ormas besar yang ada di Indonesia ini. Tahu Lia Eden yang ngaku sebagai malaikat. Sudah saya didatengin. Satu penjara dengan Ahmad Musadek yang ngaku nabi. Ditanya sama polisi, Pak Musadek udah ketemu sama malaikat Jibril belum? Belum. Lia Eden ditanya, sudah ketemu sama Nabi Muhammad belum? Belum, padahal depan-depanan. Yang satu ngaku nabi, yang satu ngaku Jibril. Terkenang namanya? Nggak ada, kecuali keburukan. Jadi ikhlas itu adalah kunci utama dalam berdakwah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad selama kurun waktu 20 tahun tidak ada satu urusan pun yang dapat menggoyahkan konsentrasinya dalam waktu tersebut hingga akhirnya dakwah Islam tersebar di dalam lingkup yang sangat luas, membuat akal terbingung-bingung karenanya. Kalau dicerna secara akal, orang-orang Arab ini susah untuk dipersatukan. Karena ada sifat jahiliyah, tapi dipersatukan dengan Islam. Ya, dikit-dikit perang, kabilah ini sama kabilah ini perang. Nggak lihat yang benar yang mana, yang salah yang mana, nggak. Yang penting ini kabilah aneh dukung. Ya. Mau salah mau benar nggak bisa, yang penting ana dukung. Nah ini dipersatukan sama Rasulullah. Dengan kalimat tauhid dan akhlak mulianya Nabi SAW. Ini bukan urusan sepele. Menyatukan bangsa Arab dahulu itu luar biasa. Nah sekarang sifat-sifat jahiliyah ini keluar kembali. Kalau bukan dari kelompok saya nggak mau. Kalau bukan dari ustadz saya nggak mau. Kalau bukan dari kiai saya nggak mau. Nah ini juga sifat-sifat jahiliyah. Dicopotnya Khalid ibn Walid oleh Umar bin Khattab, ditegur sama Abu Bakar. Afika atharun minal jahiliyah ya Ibn Khattab, apakah kamu masih ada sisa-sisa
rasa jahiliyah yang menempel di hatimu terkait Khalid bin Walid? Kok sampai dicopot Khalid bin Walid? Umar sambil menangis mengatakan, wallahi la, tidak. Saya mencopot Khalid itu karena takut kaum muslimin ini setiap perang yang ditanya panglimanya siapa, komandannya siapa, Khalid. Menang, belum berangkat. Jadi untuk menyelamatkan akidahnya kaum muslimin pada saat itu, ya, Umar bin Khattab membuat keputusan untuk mencabut Khalid dan menjadikannya pasukan biasa. Jadi berat untuk menyatukan kaum muslimin pada saat itu. Tapi dengan mudah, dengan perjuangannya Rasul selama 20 tahun, Rasul berhasil menyatukan seluruh jazirah Arab dan kabilah-kabilahnya ke dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menjadi satu bagian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, debu-debu jahiliyah, kotoran-kotoran jahiliyah sirna, ya, dari akal manusia yang selama ini menjangkiti mereka. Jadi sebelum ada dakwahnya Islam, sebelum ada dakwah Rasul, itu ya mereka memang seperti itu, ya. Otaknya itu memang otak-otak jahiliyah. Nah, Rasulullah datang membersihkan, ya, dicuci itu otaknya dengan iman, dengan Islam, dengan akhlakul karimah, sampai berubah mereka, ya, menjadi umat yang terbaik. Kemudian menghancurkan berhala-berhala, ya, menghancurkan berhala-berhala dan meninggalkan berhala, bahkan menghancurkannya yang mereka pertuhankan selain Allah. Jadi dihancurkan semua. 360 berhala lebih yang ada di dalam Ka'bah maupun di luar, di sekitaran Ka'bah itu dibersihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan uniknya setelah Fathu Makkah tidak ada orang-orang bodoh yang ingin menyembah berhala lagi, nggak ada. Orang-orang bodohnya sudah upgrade, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Upgrade-nya gimana? Upgrade-nya bukan nyembah Lata, Uzza, Hubbal, enggak. Mereka upgrade dengan mengaku dirinya sebagai nabi dan rasul. Nah, muncullah nabi-nabi palsu. Padahal mereka, ya, dulunya adalah penyembah berhala, tapi gak mau. Di daerah Najd itu ada tuh, siapa yang mengaku nabi yang dibunuh oleh Musailamah al-Kadzab, ya, itu menjadi nabi. Yadda'i itu mengaku dirinya sebagai nabi. Dibunuh oleh Wahsy, budaknya Hindun. Jadi Wahsy, ya, membunuh orang terbaik, manusia terbaik, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, dan membunuh manusia terburuk Musailamah al-Kadzab. Ya, Musailamah ngaku nabi. Bentar, belum turun ayat, belum turun wahyu. Begitu turun, umatnya nunggu nih. Ya, si begok-begok umatnya nih nunggu. Turun. Kalau di dalam Al-Qur'an ada surat Al-Fil. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau dia bikin ayat tentang kodok, difda. Ya. Kisahnya pada saat itu ada jamaahnya, umatnya mendengar ayat tentang difda dengan suara-suaranya diperagakan, itu ketawa. Tertawa. Karena balaghahnya Al-Qur'an, ya, gaya bahasanya Al-Quran ini kelas atas. Nah, gaya bahasa wahyu palsu yang dibuat sama Musailamah ini, ya ini gaya bahasa Arabnya yang orang-orang dungu. Masa iya seorang nabi bikin
wahyu tentang difda, tentang kodok. Ma huwad difda, apa itu kodok? Kodok itu yang kalau hujan berbunyi, ada itu, ada, ya, ada. Ya seperti itulah, ya, nggak masuk akal. Dan ini nggak ditemukan di dalam Al-Quran. Beda kelas, karena Al-Quran itu dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menyebarlah panji-panji tauhid, ya. Terdengar kumandang-kumandang adzan untuk salat 5 waktu, ya. Di semua daerah itu sudah termasuki waktu-waktu adzan, suara-suara adzan sudah mulai dikenal, ya. Kemudian dihidupkan kembali gurun-gurun yang tandus itu oleh angin keimanan yang dibawa oleh Rasul dan para sahabatnya. Para qari di daerah utara dan selatan bertebaran membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menegakkan hukum Allah. Ingat, ketika hukum yang Allah turunkan ini ditegakkan, ya, kata Allah apa? Lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ketika sebuah negeri, ya, menjadikan hukum-hukum Allah, maka Allah akan membuka rezeki pada negeri tersebut, ya, dari atas bawah itu akan dibuka. Tegakkan dengan benar, ya, hukum Allah itu janji Allah. Kemudian semua suku dan kabilah bertebaran bersatu, ya, dan manusia keluar dari penyembahan kepada manusia menuju penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi perbedaan antara yang berkuasa dengan rakyat biasa. Budak semuanya dibebaskan. Siapa lo? Lo budak, diem meskipun lo benar. Sayyidnya tetap menang. Gak ada. Itu semua dihapus oleh Islam. Semua orang sama. Digambarkan dalam sholat. Mau dia Amirul Mukminin, mau dia hamba sahaya, tetap satu soft sholat. Ruku juga ikut ruku, sujud juga ikut sujud. Meskipun dia budak. Jangan dihidupkan lagi. Jangan dihidupkan lagi. Mentang-mentang ini orang, ya, di mata masyarakat kurang. Jangan dijadikan budak modern. Ya kalau minta tolong, tolong afwan gitu. Saya minta tolong, saya lagi nggak bisa nggak? Tolong beliin ini. Jangan sekonyong-konyong. Sini loh, ini beliin ini. Ya, jangan, kesian, dia juga manusia. Belum tentu keimanannya dengan keimanan kita lebih besar keimanan kita. Belum tentu juga 10 tahun, 5 tahun lagi dia lebih sukses daripada kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat dakwah yang ikhlas ini terwujudlah persatuan bangsa Arab yang sebelumnya terpecah belah. Persatuan kemanusiaan, keadilan sosial, serta kesejahteraan manusia dalam setiap urusan dan permasalahan dunia maupun akhirat, sehingga merubah perjalanan waktu dan wajah bumi ini. Garis sejarah pun menjadi lurus, serta akal manusia menjadi berubah. Jadi setelah Rasulullah menguasai Timur Tengah, itu sudah berubah tatanan dunia. Yang awalnya, ya, orang-orang Barat noleh ke Timur Tengah ini nggak mau. Ke Jazirah Arab buat noleh doang nih nggak mau. Ada apaan sih di sono? Minyak kagak ada. Dulu yang selalu dirongrong negara-negara di sekitar Jazirah Arab.
seperti Syam, ya, kemudian Aljazair, ya, Maroko, ya, Mesir, itu mempunyai hasil bumi. Kalau Jazirah Arab pada saat itu apa yang mau ditengok? Ya, mengangon kambing di sana, nggak bisa, nggak ditoleh. Ya. Menjadi sebuah pusat peradaban dunia, dan ini bertahan ribuan tahun. Setelah Rasulullah meninggal, setelah Daulah Utsmaniyah, ya, runtuh, itu seluruh, ya, ilmu kedokteran, ilmu medis itu kiblatnya dulu di Baghdad. Dulu mereka belajar bahasa Arab. Orang Persia belajar bahasa Arab. Orang Andalus, Spanyol belajar bahasa Arab. Karena pusat ilmu di kaum muslimin. Mereka belajar algoritma tertentu, ya, yang masih dengar, masih ingat dengan apa, mata pelajaran aljabar, berarti usianya udah 40 nih. Ya. Aljabar itu adalah karya ulama kaum muslimin. Sekarang kita terbalik. Kita hidup di peradaban mereka, yang dulu mereka hidup di peradaban kita. Dulu mereka belajar bahasa Arab, belajar syair, belajar arud, belajar balaghah, ya. Sekarang kita ikut peradabannya mereka. Ini terbalik. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persatuan kemanusiaan dan keadilan sosial. Bagaimana nggak adil? Ini bukan cuma kata-kata. Ini perkataan Rasul. Lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah anakku mencuri, aku akan potong tangannya. Itu anaknya sendiri. Ini keadilan. Keadilan sosial itu seperti itu. Yang nggak sosial seperti apa? Salam tempel di bawah meja. Bisa dibantu? Sangat bisa. Riswah itu sudah nggak ada di zaman Rasulullah SAW. Nggak ada, nggak bisa hidup itu. Rentenir nggak ada semua. Sekarang rentenir, subhanallah, buka HP, Anda butuh dana cepat, cair 1 jam, ya, ditagihnya 5 tahun, ya, foto kita disebar kemana-mana, ya kan, ya. Dengan bunga sekian, pakai bahasa bunga lagi, udah riba, dengan riba sekian harusnya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum adanya dakwah ini, dunia terkurung dalam spirit jahiliyah. Ya. Dada mereka telah membusuk, ruh mereka telah basi. Ruh basi, mau mati. Ya. Kalau ruh itu masih kuat, hidup. Dia mendengar asma Allah saja tergetar hatinya. Kalau kita mendengarkan Al-Quran, hati kita nggak tergetar, biasa saja, awas. Jangan-jangan hati kita sakit. Awas, jangan sampai kolbun mayyit. Kalau sudah jadi kolbun mayyit, sudah selesai. Jadi mereka itu sebelum Islam menyinari mereka, roh mereka itu basi. Ya begitu-begitu aja udah hidupnya. Datang spirit baru membawa ruh-ruh yang baik, positif, untuk menghidupkan, memberikan semangat kembali kepada orang-orang Arab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
membawa nilai-nilai dan moral etika yang luhur, yang baik, ya. Menjauhkan diri dari berbuat zalim dan perbudakan. Mereka melepas semua keburukan-keburukan kezaliman tersebut, ya, seperti lepasnya tali, dia dilepas sudah jauh. Jadi udah apa ya namanya, udah bener-bener bercerai lah namanya, bener-bener bercerai dengan kezaliman. Karena Islam mengetahui betul az-zulmu, kezaliman itu zulumatul yaumul qiyamah. Kita mendolimi saudara kita sengaja ataupun tidak, minta maaf karena kita nggak tahu, ya, awas, az-zulmu zulumatul yaumul qiyamah. Apa gara-gara kezaliman ini menjadi sebab saya akan terzalimi nanti di akhirat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat perkembangan ini Jazirah Arab benar-benar mengalami kebangkitan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, suatu kebangkitan yang belum pernah kita jumpai sepertinya semenjak munculnya segala bentuk pembangunan dan sejarah belum pernah menjadi gemerlap seperti gemerlapnya pada masa-masa yang unik ini sepanjang usia zaman. Bagaimana sejarah Nabi Muhammad, ya, bukan orang siapa-siapa, nggak bisa membaca, nggak bisa nulis, tapi mampu merubah peradaban dunia, ya. Dan ini bertahan ribuan tahun. Orang-orang Eropa masih mengalami masa kegelapan, mereka nggak mandi di toilet itu. Nggak mandi, itu ada bukunya. Kalau saya dulu belajar ilmu sosiologi, karena dulu IPS, itu ada katanya disebut Eropa itu pernah mengalami dark episode. Mereka nggak mandi. Islam udah mandi, udah seger, udah tahu cara pakai wewangian. Jadi menjadi pusat peradaban dunia, ya, ketika Islam itu berjaya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesai membahas tentang keberhasilan dakwah Rasul dan pengaruh dakwah Islam di Jazirah Arab, dan kita akan masuk ke pembahasan haji wada atau haji perpisahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum dan meninggalkan keluarganya dan meninggalkan umatnya. Mau dibahas sekarang apa pertemuan yang akan datang? Pertemuan yang akan datang. Baik, insyaallah kita akan bahas haji wada secara khusus, detail, karena ini panjang, haji wada ini panjang. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya hajjul wada atau perpisahan, haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama 144.000 sahabat dari seluruh jazirah Arab untuk berhaji, dan ini terhitung haji terakhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu berhaji sekali, ya ini haji wada ini aja, ya. Meskipun beliau dilahirkan di Mekah kemudian hijrah ke Madinah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.